Ada sore, ada pagi, ada siang, ada malam, ada kelahiran, ada kematian, ada tua, ada muda, ada datang, ada pergi, ada suka, ada duka, ada tangis, ada tawa, ada sedih, ada bahagia, ada ramai, ada sepi, ada pertemuan, ada perpisahan, ada kebersamaan, ada kesendirian. Itulah kenyataan hidup yang harus siap dihadapi siapa saja di atas muka bumi ini. Para nabi sekalipun mengecap dan merasakan kenyataan itu. Pagi itu cerah, terang tanpa hujan. Burung gelatik melayang dan hinggap di dahan pohon sawo yang ada di halaman pesantren. Matahari bersinar kekuningan. Aina duduk sendirian di beranda asrama Rabia Al-Adawiyah yang sepi. Semua teman seangkatannya telah pergi meninggalkan pesantren setengah bulan yang lalu, dan adik-adik kelasnya sedang libur panjang setelah menerima rapor. Pesantren yang biasanya ramai oleh ribuan santri, kini terasa lengang. Hanya puluhan santri putra dan puluhan putri yang tersisa. Mereka adalah para santri salaf fokus hanya ngaji kitab kuning. Yang Aina memandang beranda masjid, tempat di mana ia sering bercengkerama dengan teman-teman usai salat. Suara Rohmatun, suara Zulfa, suara Laila, suara Farah, suara Luluk, suara Aska, suara Nani dan suara-suara teman-temannya yang lain seperti ia dengar kembali. Wajah-wajah mereka terbayang, episode-episode kebersamaan dengan mereka kembali hadir dalam pikirannya. Tak terasa air matanya meleleh, belum juga 1 bulan berpisah dengan mereka hati terasa rindu. Masa-masa belajar di Madrasah Aliyah bersama mereka kini ia rasakan sebagai kenangan yang sangat manis dirasa. Rohmatun mungkin kini sudah mulai mencari kos di Surabaya. Mungkin temannya yang gendut itu akan kuliah di UIN Sunan Ampel, atau Unair. Zulfa jadinya kuliah di Solo apa di Salatiga, ia belum mendapat kabarnya. Tapi jelas Zulfa akan melanjutkan kuliah. Laila mungkin jadi merantau di Jakarta, kuliah sambil membantu bibinya yang punya warteg di sana. Farah sudah kirim surat kalau ia kini mondok di pesantren Anur, Ngerukem, Bantul, Yogyakarta. Ia mau serius menghafalkan Al-Quran dan perlu tempat yang baru biar fresh, katanya. Di sini ada kakak kelas kita dulu, Teh Indah dari Cianjur. Dia sudah hatam hafal Qurannya, sudah dapat sanad, dan jadi tangan bunyai di sini. 3 hari di sini aku langsung betah. Oh ya, di sini juga bisa sambil kuliah di STIQ Anur. Dosennya keren-keren, ada yang master ilmu tafsir dari Al-Azhar, Kairo. Tulis Farah. Aina lalu ingat Siti Mahmudah dan Wirda Konita. 2 anak itu sangat beruntung, menurutnya. Siti Mahmudah sang juara jurusan IPA itu mendapat beasiswa bidik misi dari Fakultas Kedokteran Unair Surabaya. Sedangkan Wirda Konita mendapat beasiswa Mora Kemenak untuk kuliah di Fakultas Psikologi UIN Jakarta. La sendiri tidak mendapatkan 2 beasiswa itu karena mendaftarnya sebelum UN, pakai nilai rapor. Sementara nilai rapornya yang meyakinkan hanya ketika dirinya duduk di kelas 1, saat ibunya masih ada dan ia belum jadi hadimah. Setelah itu, nilainya biasa saja yang penting naik kelas. Maka ia tidak bisa mendaftar 2 beasiswa tersebut, dan ia memang tidak berpikir untuk daftar saat teman-temannya sibuk mendaftar. Dari belasan yang daftar hanya 2 orang itu yang diterima. Yang diam-diam membuatnya bangga adalah Novi Wulandari, anak pengusaha busana muslim dari Cirebon itu, katanya lanjut kuliah di Monash, Melbourne, Australia. Mengambil jurusan desain dan ekonomi kreatif, hebat, santriwati bisa kuliah di negara maju. Novi kuliah dibiayai full oleh kedua orang tuanya. Yang ia suka dari Novi adalah sikap rendah hatinya selama di pesantren. Ia tidak pernah menampak-nampakkan diri sebagai anak seorang konglomerat, makan pun tidak minta dibedakan. Ia sama dengan yang lainnya. Sedangkan Neneng, ya Neneng Kamila Dewi dari Bekasi yang pernah ia tendang itu. Cepat-cepat ia hapus nama itu. Yang lalu biarlah berlalu. Ia mendoakan semoga yang bersangkutan menemukan jalan hidup yang lurus dan baik.
Ia lalu ingat, Yayah Badriyah, anak paling suka tidur di kelas. Semua guru tidak akan melupakan anak itu, karena telah dijuluki putri tidur. Di kelas banyak tidur, pas ngaji juga banyak tidur. Di mana anak itu, lanjut kuliah atau mondok lagi, atau balik kampung, ia tidak tahu beritanya. Yang agak mengagetkan baginya adalah Mariyati. Teman satu kelas yang pendiam itu memberi kabar kepada Bu Nyai kemarin pagi, bahwa ia akan menikah. Ia dilamar anak kepala dusun di kampungnya. Hari dan tanggal akad nikah telah ditentukan, yaitu akhir bulan Syawal yang akan datang. Mungkin Mariyati adalah santriwati duluan dari semua teman-temannya yang nikah. Teman-teman satu angkatannya sudah meninggalkan pesantren ini. Semuanya, hanya dia saja yang masih di pesantren. Ia tidak tahu apakah akan lanjut kuliah ataukah tetap di pesantren berkhidmah kepada Pak Kiai dan Bu Nyai. Ia juga belum tergerak untuk pulang ke desanya di Barat Purwodadi. Bukan karena desanya tandus dan tidak menarik, bukan. Walau bagaimanapun itu tempat kelahirannya, tempat ia menghabiskan masa kecil bersama ibunya dan neneknya, tempat yang sangat dia cintai. Ia merasa enggan pulang karena ia merasa tidak ada lagi rumah yang menerimanya dengan hangat di sana, setelah ibunya dan neneknya tiada. Satu-satunya keluarga yang ia miliki di sana adalah keluarga Pakdenya. Pakde Darsyun ia biasa memanggilnya. Pakde Darsyun tak lain adalah kakak ibunya. Tunggal ibu beda ayah, rumahnya berdampingan dengan rumah neneknya yang ia tempati bersama ibunya. Seharusnya, pada keluarga Pakdenya itulah ia kini berlabuh dan berteduh. Tapi ia sama sekali tidak merasakan kehangatan dan pertalian ruh dengan mereka, kecuali Sitikah atau Atikah, anak bungsu Pakde Darsyun. Hanya Atikah yang ia rasakan hangat dan benar-benar menganggapnya sebagai keluarga. Pakde Darsyun dan istrinya Bude Mijah terasa seperti orang lain. Tak ada kasih sayang yang ia rasakan sejak kecil dari mereka. Tak ada penghargaan dari mereka kepadanya. Lah merasakan mereka justru lebih banyak reseknya kepada ibunya dan dirinya. Perasaan tidak nyaman itu terus ia lawan selama ini. Ia terus berusaha berbaik sangka kepada mereka. Ia terus berusaha menganggap mereka adalah keluarganya, orang-orang paling dekat yang ia miliki saat ini. Mas Tono dan Mbak Ripah, anak Pakde Darsyun yang usianya lebih tua dari dirinya, lebih sering mengejek dan membuli dirinya sejak kecil. Ketika ia sudah mondok sekalipun, mereka tidak menunjukkan kehangatan sebagai saudara. Ia lebih sering mendengar kata-kata ketus, nyinyir dan sinis dari mereka. Ia sama sekali tidak dendam kepada mereka, dan ia ingin membuang jauh-jauh perasaan negatif kepada mereka dalam pikirannya. Tetapi, pengalaman dan kenyataan tidak bisa ia enyahkan begitu saja. Karena pesan ibunya lah ia tetap hormat dan takzim kepada keluarga Pakdenya. Jangan kau putus tali silaturahim dengan keluarga Pakdemu, merekalah keluarga yang kau miliki. Mereka keluargamu. Pakdemu anggaplah sebagai ayahmu dan budemu anggaplah sebagai ibumu. Itulah wasiat ibunya beberapa hari sebelum menghembuskan napas terakhirnya di RS Telogorejo Semarang karena sakit liver. Meskipun Pakde dan budenya bukan orang tua kandungnya, semestinya hari-hari ini adalah hari-hari bahagianya bersama mereka. Semestinya mereka bahagia, senang dan bangga ia meraih prestasi yang diimpikan banyak anak remaja. Karena prestasinya itu ia sampai masuk koran beberapa kali. Tapi harapan itu tidak terjadi. Pakde dan budenya tak sudi datang ke acara haflah akhirusanah yang sangat penting baginya. Padahal ia sudah menyampaikan pesan berkali-kali lewat Sitikah agar Pakde dan budenya datang. Sehari setelah haflah akhirusanah, Sitikah datang bersama temannya, Ayub, namanya. Sitikah mengucapkan selamat atas prestasinya dan minta maaf tidak bisa membujuk kedua orang tuanya untuk datang.